Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk melihat dari kesiapan sirkuit ini sendiri. Di mana pada siang ini tanggal 22 Oktober 2021 kita akan memantau bersama-sama full lintasan ya, untuk melihat dari capaian atau progres pengerjaan yang masih terus dilakukan sampai saat ini. Ya, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung tentunya selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang selalu mengklik video ini, tentunya saya ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja untuk melihat dari progres pengerjaan untuk percepatan pembangunan supaya bisa terselesaikan untuk mega project street circuit Mandalika ini ya. Kita langsung saja menuju ke tikungan 17 yang tersambung ke trek lurus di bagian sebelah kanan. Nah ini ya, pemerataan untuk gravel area sudah mulai dilakukan. Seperti di video kita sebelumnya, kemarin sore kita lihat para pekerja masih melakukan untuk peletakan di bagian geotekstil atau lapisan dasar untuk bagian gravel ini sendiri. Ya, di sini masih terus dikerjakan untuk penghamparan dari material gravel yang sudah ditumpukan di sisi sebelah kanan supaya bisa rata semuanya menuju ke bagian yang sudah ditentukan untuk penempatan itu sendiri. Dan kita langsung saja untuk melihat di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter untuk pengecatan di bagian track line atau track line istilahnya, garis pinggir di sisi sebelah kiri dan kanan sudah tersambung untuk hari ini. Tinggal lanjutan untuk pengecatan di bagian curb maupun di bagian sisi yang memang sudah ditentukan. Kita masih menunggu ya, mudah-mudahan saja hari ini bisa terrealisasi untuk pengecatan tersebut. Ya, kita beralih ke sisi kiri untuk melihat dari aktivitas pengerjaan masih terus berlangsung di bagian race control atau bangunan race control yang berada di sisi kiri. Nah, seperti ini modelnya ya, aktivitas capaian sejauh ini yang bisa kita pantau bersama-sama. Jadi di sini untuk pemasangan panel atau ACP yang berada di luar ya, luar tembok yang berada di sisi depan, samping kanan dan belakang ini. Seperti ini modelnya, tinggal untuk lanjutan nanti penaruhan di bagian tulisan yang sudah ditentukan. Ya, kemarin sempat kita lihat di sini ya, kita kira ini lampu kemarin, tetapi ternyata ini adalah CCTV ya. Ya, jadi supaya tidak salah tentunya, ini adalah CCTV yang dipersiapkan di bagian garasi pedok tentunya untuk melihat dari situasi dan kondisi yang ada. Ya, di siang hari ini terlihat ramai sekali aktivitas di sini maupun kunjungan terus berdatangan. Dan tadi di awal video kita ya, kita melihat untuk alat-alat atau fasilitas yang akan digunakan di medical center sudah mulai kembali didatangkan. Dan kita akan melihat di sini untuk pengerjaan di bagian pedok modular atau bangunan pit building, di mana pada siang hari ini terlihat para pekerja masih terus melakukan perakitan sepanjang untuk pengerjaan di bangunan pit building ini. Nah, ini dia ya, para pekerja masih terus merakit di tiang yang ada di sini. Jadi baut-bautnya sudah pas di sana, tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian lantainya ya, seperti itu. Ya, cukup panjang kalau kita perhatikan dari hasil capaian yang sudah didapatkan dari gantry lampu start menuju ke tunnel pertama. Kurang lebih tadi malam sempat kita live kan buat kalian ya. Tadi malam saja 30 garasi sudah didapatkan. Tambah lagi pagi tadi sampai siang ini, kita akan hitung nanti ya beberapa garasi yang sudah didapatkan untuk pengerjaan pada siang hari ini. Di sini para pekerja masih terus sibuk ya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Seperti yang kita ketahui untuk bangunan pit building atau pedok modular yang ada di sini, target penyelesaiannya kemarin sempat kita ngobrol ya, tanggal 10 November. Jadi 10 November untuk target dari pemasangan untuk bangunan pit building atau pedok modular yang ada di sini sudah bisa terselesaikan. Kita doakan saja ya, mengingat waktu sebentar lagi tentunya. Jadi kita berharap semuanya akan bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita.
Ya, di belakang ini kita beralih sedikit untuk melihat dari material-material panel modular yang sudah ditempatkan di posisi yang sudah ditentukan. Alat krem ya, di sini banyak sekali yang membantu untuk pengangkatan karena memang berat sekali untuk beton-beton istilahnya untuk kerangka-kerangka panel modular ini ya. Untuk baja ringan ini ya, tidak seringan yang kita bayangkan, tapi cukup berat karena memang besar ya seperti itu atau panjang. Ya, di sini juga untuk terkoneksinya nanti ke bagian belakang tentunya sudah dilakukan perakitan juga untuk pit building dengan pedok tentunya ya. Jadi untuk lantai bawah digunakan sebagai garasi pedok dan lantai atasnya digunakan sebagai meeting room maupun sebagai VVIP dan VIP ya. Jadi penonton juga bisa duduk di atas ini nantinya. Seperti yang kita ketahui desain yang sudah kita ketahui untuk lantai pedok modular yaitu 3 lantai, tapi mudah-mudahan saja bisa diselesaikan 3 lantai sekaligus. Tapi mengingat waktu mungkin tidak mungkin akan bisa diselesaikan secepat itu ya. Maka 2 lantai cukup dulu untuk bangunan pedok modular yang ada di sana. Dan kita beralih ke sisi sebelah kanan untuk melihat dari tribun yang berada di sisi kanan ya, trek lurus menuju tunnel pertama tentunya akan dipasang di sini dari tikungan ke-17 sebelah kanan menuju ke tunnel pertama. Hasil dari pengerjaan sejauh ini bisa diperhatikan, ini dia kerangka-kerangka sudah mulai terlihat itu untuk segera diangkat maupun dirakit seperti yang kita perhatikan. Nah, ini dia ya. Nanti tidak seperti ini ya. Ini ada tiang-tiang di sisi kiri dan kanan nanti akan dinaikkan. Ada kayak roda di sana untuk atapnya ini tinggal ditarik saja ke atas maka akan siap. Dan model kursinya juga kita akan perhatikan. Wah, itu tadi drone apa burung? Nggak tahu ya. Ya, kita akan lihat untuk modelnya. Nah, ini akan diangkat nanti jadi tinggi sekali kalau perhatikan ya. Jadi tempat duduk penonton nantinya di sini untuk tribun premier tentunya ya. Sangat mantap sekali posisinya. Kita bisa melihat aksi balapan di sini. Nah, ini para pekerja untuk model dari bangku-bangku yang ada di sini. Nah, dirakit seperti ini ya. Jadi sepanjang depan itu lebih rendah dan belakangnya lebih tinggi seperti itu modelnya. Jadi kita bisa duduk di sini nanti untuk melihat aksi balapan yang sedang berlangsung. Ya, para pekerja di siang hari ini masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menyelesaikan di tribun yang berada di sisi kanan yang tersambung ke bagian tunnel pertama. Begitu juga untuk tribun di depan sana ya, di beberapa titik masih terus dikerjakan di tikungan pertama. Sebelah kanan maupun tikungan pertama menuju tikungan kedua saat ini sudah mulai dilakukan untuk peletakan di bagian material-material yang sudah disiapkan. Dan tribun-tribun yang ada di sebelah kanan atau bagian dalam tikungan ke-14 kita akan perhatikan nanti apakah sudah terpasang semuanya maupun di bagian sisi luar. Jadi pada siang hari ini kita akan liput semuanya untuk tribun ya, bagaimanakah dari hasil pengerjaan yang sudah dapatnya. Nah, di sini ternyata di bagian tunnel atau di bagian sisi dalam ya dibuatkan kayak pembatas tentunya ya supaya nanti para penonton maupun para pengunjung tidak jatuh ke bawah ya seperti itu. Pagar-pagar untuk pembatas seperti debris fan maupun safety fan dipasang di situ. Ya, kita beralih ke sayap sisi sebelah kiri untuk melihat dari kondisi yang ada di sini untuk pengaspalan menuju ke jalur provinsi yang berada di jalur tunnel sudah terselesaikan. Maupun pengaspalan di bagian logistik yang berada di sini untuk jalur nantinya para kru pembalap untuk membawa motor-motor mereka ya menuju ke parkir area. Nah, untuk bagian sayap kiri juga sudah dilakukan pengecoran seperti yang dilakukan di bagian sebelah kanan. Nah, ini para pekerja masih terus sibuk melakukan untuk perapian dari penumpahan material semen yang sudah dilakukan tadi ya. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada untuk penyelesaian dari Mega Project Street Circuit Mandalika ini. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan bisa diperhatikan untuk pengecoran di bagian curb yang berada di sisi sebelah kiri trek lane. Seperti yang kita lihat di sini sudah dilakukan di bagian satu jalur atau satu garis di bagian belakang. Tinggal lanjutan untuk bentuk bergelombang yang akan dilakukan pengecoran pada siang hari ini.
Ya cepat sekali ya, kemarin dibongkar langsung dilanjutkan untuk pengecoran supaya semuanya terlihat tersambung dan rapi untuk lanjutan pengecatan juga. Ya kita lanjut untuk melihat keseluruhan lintasan pada siang hari ini. Kita berada di tikungan pertama. Nah di sini untuk pengerjaan di beberapa titik sudah terselesaikan, seperti ke perumput maupun bagian grepol sudah siap sekali. Saat ini juga kita akan menuju ke tribun PPIP maupun pengerjaan lanjutan di bagian tire barrier. Seperti yang kita perhatikan di sana ramai sekali aktivitasnya. Kemungkinan akan dilanjutkan pengecatan juga ya untuk tire barrier supaya semuanya pas seperti yang kita harapkan tentunya. Ya di sini juga terlihat terus akan ditata tentunya untuk ban-ban yang ada di sini untuk keamanan nanti para pembalap. Oke, kita lanjut untuk perhatikan di bagian tribun PPIP yang berada di bukit tikungan pertama. Seperti yang kita lihat di sini untuk pengerjaan terus berlangsung di siang hari ini, yaitu pembuatan untuk jalur yang ada di sisi belakang juga di bagian atas itu masih terus dikerjakan ya, maupun pengerjaan di bagian atap untuk tempat naungan di bagian belakang ini masih terus dikerjakan. Ya di tribun PPIP ini masih akan terus dilakukan untuk penyelesaian ya di bagian-bagian untuk fase finishingnya, yaitu pembuatan untuk tempat duduk Pak Presiden tentunya ya, tamu negara dan pejabat-pejabat negara lainnya. View-nya bisa diperhatikan ya. Nah ini dia view-nya kalau kita duduk di tribun PPIP tersebut. Ya kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua seperti yang kita perhatikan juga di sini ya. Untuk aktivitas pengerjaan lanjutan di bagian tribun atau ya tribun di bagian sebelah kanan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Sudah terlihat di sana material-material untuk tribun bentuk portable sudah ditaruh, tinggal lanjutan saja untuk perakitan. Seperti yang kita lihat tadi di belakang ya, atau di bagian sebelah kanan trek lurus untuk perakitan, pembuatan atap sudah mulai dilakukan. Begitu juga di sini akan segera dilanjutkan. Ini tenda untuk para pekerja tentunya supaya tidak terlalu panas ya, dan bisa istirahat ya sebelum melanjutkan nanti untuk pengerjaan yang akan dilakukan. Ya seperti inilah kondisi yang ada untuk kesiapan sirkuit ini sendiri menyambut ajang balapan yang sebentar lagi ya kita akan sambut bersama-sama. Jadi kita doakan saja semoga semuanya berjalan lancar. Nah untuk pengecatan juga sudah siap dilakukan. Kalau kita perhatikan di bagian grepol juga di sini sudah rapi sekali. Sisi kiri dan kanan dari tikungan pertama, 2 dan seterusnya semuanya sudah dilakukan pemerataan. Itu juga untuk pembersihan di bagian track lane tentunya sebelum dilakukan pengecatan ya di bagian pinggir maksud kita terus dilakukan pada pagi tadi. Ya kita berada di tikungan kelima menuju ke 6. Di sini semuanya kalau kita perhatikan tidak ada aktivitas yang begitu banyak para pekerja ya, karena memang sudah siap sekali untuk pengerjaannya maupun penanaman rumput, garis curb maupun pembuatan di bagian jalur evakuasi ya, markah jalan di bagian dalam maupun di luar sana di sisi kiri masih terus berlangsung untuk pemadatan untuk lanjutan pengerjaan supaya tersambung nanti di bagian jalur timur menuju ke zona sirkuit Mandalika ini. Oke kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di siang hari ini. Kita berada di tikungan ke-6 menuju 7, 8, dan 9 yang ada di depan sana. Bisa dilihat bersama-sama untuk hasil dari pengerjaan yang sudah didapatkan. Bisa dibandingkan ya dengan hari-hari sebelumnya. Di sini sudah rapi sekali untuk grepol sisi kiri, kanan maupun di bagian rumput area sudah tertata dengan rapi sekali. Tinggal lanjutan untuk pengecatan, kita masih menunggu ini untuk tindakan gercepnya para tim road grip ya dari Inggris yang mendapatkan tender ini untuk melakukan pengecatan di bagian track sirkuit Mandalika ini.
Ya, di tikungan ke-9 menuju ke-10, pemandangannya di depan sana tidak diragukan lagi, luar biasa mempesona ya, memanjakan mata kita. Apalagi nanti kalau kita duduk di tribun terbuka yang ada di tikungan ke-9 sebelah kanan ya, untuk bukit ini menuju 10 dan 11 ini luar biasa, sangat eksotis sekali. Ya, untuk hasil dari pengerjaan lanjutan juga di bagian Pertamina atau billboard Pertamina yang berada di depan ini sudah siap pemasangan oke sekali ini. Kalau kita perhatikan ya, semuanya sudah terselesaikan, tinggal lanjutan untuk aksesoris maupun perapian di bagian depan untuk landscape yang berada di depan billboard tersebut. Ya, lanjut kembali dari tikungan ke-11 menuju ke-12 dan kita beralih sedikit melihat untuk Laguna ya, yang berada di pinggir kiri dari tikungan ke-10, 11 menuju ke-12 ini. Nah, ini air sudah mulai pasang, tentunya terlihat lebih indah di sini, tidak kering ya. Karena di sini air laut apabila siang sudah mulai pasang, dan seperti inilah kondisinya ya, bisa diperhatikan sangat mantap sekali. Ya, seperti yang kita lihat juga untuk pemasangan concrete barrier debris band di sisi kiri yang langsung terhubung ke Laguna tersebut sudah tersambung 100%. Nanti jalur sudah dibuatkan di sisi kiri ya, maupun di bagian sebelah barat sana untuk para pengunjung nantinya, maupun di bagian surface road juga bisa digunakan nantinya setelah habis balapan. Ya, kita berada di tikungan ke-12. Ya, di sini juga terlihat ya, para pekerja masih terus merapikan di rumput area yang berada di sisi kiri maupun di bagian gravel sudah rapi sekali. Kalau kita perhatikan di sini sudah selesai untuk pengerjaan, tinggal penataan atau lanjutan di penyelesaian tentunya ya, supaya semuanya terlihat lebih rapi. Ya, para pekerja juga masih terus berjibaku di tengah gravel ya, kayak padang pasir ya, luas sekali. Nah, di sini untuk membersihkan dari berbatuan yang memang kalau terlalu besar dibuang ya, seperti itu. Supaya nanti apabila terjadi kecelakaan atau crash, para pembalap tidak langsung berbenturan oleh batu-batuan yang agak besar ya, berbahaya juga seperti itu. Maka dicek semuanya untuk kesiapan dari gravel itu sendiri. Ya, kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 dan akan kita lihat di sini untuk tribun di bagian sisi dalam ya, atau grandstand seperti yang kita perhatikan. Nah, ini dia ya. Jadi di sini sudah tertata dengan rapi di bagian pemasangan untuk kerangka ya, dari sepanjang yang kita lihat ya. Kalau kita perhatikan ini ada beberapa tempat berdiri atau duduk ya. Kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya, seperti itu ya. Nanti ini akan dilakukan atau dipasang sepanjang menuju ke tikungan ke-17 atau sebelum tikungan ke-17, dan akan dilakukan lanjutan ya dari tikungan ke-17 menuju ke tunnel pertama untuk bagian sebelah kanannya. Ya, modelnya sudah terlihat ini, tertata ini ya, lebih belakang lebih tinggi. Nah, seperti ini tentunya. Jadi nanti para penonton bisa duduk di sini untuk melihat aksi balapan yang sedang berlangsung. Oke, kita beralih ke sisi sebelah luar yang ada di tribun luar ya, untuk para penonton juga di sini tentunya. Jadi untuk tribun ini sendiri juga dibagi jadi beberapa bagian tentunya. Ada grandstand, ada tribun duduk ya, ada juga tribun eksklusif atau premier tentunya nanti ya, VVIP. Tentunya semua sudah disiapkan dan harganya juga bervariasi guys ya, berbeda-beda. Nah, di sini bisa diperhatikan ya, bisa menampung ribuan ya penonton kalau kita lihat. Karena satu jalur saja yang ada di depan itu atau tempat berdiri ini bisa 5 orang lah kurang lebih seperti itu ya, tidak masalah. Ya, dari depan ini juga material-material sudah disiapkan untuk segera dilakukan pemasangan di bagian lantai atau alas sendiri itu ya. Jadi satu bagian set atau satu set seperti itu ya, seperti yang kita bilang tadi, bisa ditempatkan untuk 5 atau berapa orang ya, kali beberapa ke belakang dan panjangnya ke sisi kiri menuju tikungan ke-17.
ya. Jadi panjang sekali ya kalau kita lihat. Ya, di tikungan ke-16 juga di sini masih terus berlangsung untuk pemadatan maupun pemerataan di bagian permukaan ya tanah. Di bagian perempatan untuk tribun ini sendiri kita masih menunggu ini untuk persiapan pemasangannya. Oke, kita lanjut menuju tikungan ke-17 yang berada di depan sana. Untuk sisi kiri juga sudah mulai dilakukan untuk pemadatan ya. Di sana juga akan ada nanti tribun yang akan memanjang menuju ke belakang gardu PLN seperti itu ya, atau sebelum gardu PLN ya. Ya, di sini kita sudah kembali ke tikungan ke-16 menuju ke-17 di mana awal penerbangan kita tadi ya, untuk melihat dari keseluruhan lintasan untuk penuntasan dari pengerjaan yang masih terus dilakukan. Terutama di bagian tribun ya, di semua sisi sudah mulai bergerak untuk segera melakukan perakitan supaya semuanya terlihat sip nanti untuk sambutan kita, yaitu untuk balapan di bulan depan ya, di November nanti. Dan di sini kita sudah berada di trek lurus kembali. Jadi mungkin sampai di sini aja perjumpaan kita untuk melihat dari keseluruhan lintasan di siang hari ini. Nanti sore kita kembali lagi untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian yang sudah dapatkan. Ya, selain itu juga sedikit ya di sini kita lihat untuk para pejabat maupun para wisatawan berdatangan ya tentunya, dimana pada hari ini juga kunjungan-kunjungan terus berdatangan dari pihak-pihak terkait tentunya untuk melihat dari kesiapan sirkuit Mandalika ini. Ya, mungkin di sini saja perjumpaan kita ya. Kita akan pantau nanti sore kembali. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.